Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS ya. Boleh juga untuk latihan soal UAS, ujian akhir semester, atau PAS ya, penilaian akhir semester. Tema 2 ya, ini semua mata pelajaran, semua muatan pelajaran yang ada di tema 2. Kelas 5 SD, semester 1, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Oke, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Kita mulai dari muatan soal bahasa Indonesia, dari soal yang pertama hingga soal yang ke-6 ya. Soal yang pertama, kata tanya yang tepat untuk menanyakan sesuatu, baik benda, perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi bacaan atau pembahasan adalah A. Siapa, B. Kapan, C. Apa, D. Bagaimana. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, kata tanya apa. Jadi kata tanya apa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, baik benda maupun perbuatan atau segala sesuatu yang berkaitan dari isi bacaan ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang adalah A. Di mana, B. Berapa, C. Mengapa, D. Siapa. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, yaitu kata tanya siapa. Kemudian soal yang ketiga, kata tanya untuk menanyakan suatu cara atau proses pengerjaan sesuatu adalah A. Kemana, B. Bagaimana, C. Mengapa, D. Kapan. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, yaitu kata tanya bagaimana. Kita lanjut ke soal yang keempat. Organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Pertanyaan yang tepat dari kalimat di atas adalah A. Apa saja organ pernapasan pada manusia? B. Bagaimana manusia bisa bernapas? C. Siapa yang bernapas? D. Di mana organ pernapasan pada manusia? Tentu pertanyaan yang tepat dari kalimat di atas adalah A ya. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Jadi jawabannya organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Jadi pertanyaan yang tepat itu adalah pertanyaan yang A ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Proses terjadinya pernapasan pada manusia. Kalimat tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya di atas adalah A. Siapa, B. Di mana, C. Bagaimana, D. Apa. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, bagaimana. Karena sudah ada kata-kata proses di sana. Berarti pertanyaannya bagaimana proses terjadinya pernapasan pada manusia? Jadi kata tanya bagaimana itu kata tanya yang paling tepat digunakan untuk melengkapi kalimat di atas ya. Kemudian soal yang keenam. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Pertanyaan yang tepat untuk kalimat di atas adalah A. Di mana letak alat pernapasan pada burung? B. Bagaimana burung bernapas? C. Apa nama alat pernapasan pada burung? D. Apa kegunaan paru-paru pada burung? Tentu jawaban atau pertanyaan yang tepat untuk kalimat di atas adalah A ya. Di mana letak alat pernapasan pada burung? Jadi jawabannya paru-paru burung terletak di dalam rongga dada ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita masuk ke soal muatan PPKN ya. Itu mulai dari soal nomor 7 hingga ke soal yang ke-12. Soal yang ke-7, suatu sikap kesadaran dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara maupun kepada Tuhan yang Maha Esa, disebut A. Hak, B.
kewajiban, C. toleransi, D. tanggung jawab. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, tanggung jawab. Jadi tanggung jawab adalah suatu sikap kesadaran atau perilaku pada diri seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, ya, tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah, jadi sadar sendiri. Itu artinya tanggung jawab, ya. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi disebut A. tanggung jawab terhadap negara, B. tanggung jawab terhadap diri sendiri, C. tanggung jawab terhadap masyarakat, D. tanggung jawab terhadap lingkungan. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian ke soal yang ke-9. Dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antara warga masyarakat, hendaknya memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali A. membina keselarasan dan keseimbangan, B. saling mengasihi, membina dan memberi, C. tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan, D. tidak memiliki pergaulan dengan antar tetangga. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, tidak memiliki pergaulan dengan antar tetangga bukanlah suatu prinsip dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Ya teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-10. Di bawah ini adalah manfaat persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, kecuali A. terwujudnya kehidupan masyarakat yang serasi, B. pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab, C. pembangunan nasional akan berjalan lebih baik, D. pelaksanaan gotong royong akan sulit terselesaikan. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, pelaksanaan gotong royong akan sulit terselesaikan bukanlah manfaat dari persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, ya, melainkan kalau kita hidup bersatu antar warga masyarakat, maka pelaksanaan gotong royong akan mudah diselesaikan, akan mudah dikerjakan, dan pekerjaannya juga akan menjadi lebih ringan, ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-11. Segala sesuatu yang secara mutlak harus kita terima disebut A. tanggung jawab, B. hak, C. kewajiban, D. keinginan. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, hak. Jadi hak itu teman-teman adalah segala sesuatu yang secara mutlak harus kita terima, ya. Dari kita sejak lahir kita sudah menerima hak, yaitu misalnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk dikasihi oleh orang tua, ya, dan hak-hak yang lain sebagainya. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama untuk mencapai mufakat disebut A. demokrasi, B. musyawarah, C. keputusan, D. kepentingan. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut musyawarah. Jadi musyawarah teman-teman adalah cara menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama untuk mencapai mufakat atau mencapai kesepakatan. Mufakat itu artinya kesepakatan, ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke soal muatan IPA, ya, dari soal 13 ke soal 18. Soal yang ke-13, menghirup udara yang mengandung oksigen dan membuang karbon dioksida dari paru-paru disebut A. menyerap udara, B. bernapas, C. bereaksi, D. paru-paru. Ya tentu jawaban yang benar adalah B, ya, bernapas. Jadi bernapas itu menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Serangga adalah hewan yang termasuk dalam kelompok A. amfibi, B. mamalia, C. insekta, D. aves. Ya tentu jawaban yang benar adalah C, ya, masuk dalam kelompok
insekta. Jadi insekta itu adalah kelompok hewan serangga. Kemudian ke soal yang ke-15. Otot pernapasan utama pada manusia adalah A. Bronkus, B. Diafragma, C. Alveolus, D. Kantong udara. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, diafragma. Jadi diafragma adalah otot pernapasan utama pada manusia. Kemudian soal yang ke-16. Jaringan yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk ke trakea disebut jaringan A. Bronchiolus, B. Alveolus, C. Cilia, D. Diafragma. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, jaringan cilia. Jadi jaringan cilia adalah jaringan yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk ke trakea pada manusia, ya. Kemudian soal yang ke-17. Serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, kulit mulai kebiruan dan sulit tidur serta kesadaran menurun merupakan gejala dari A. Diare, B. Gejala awal penyakit asma, C. Gejala asma berat, D. Sakit kepala. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, gejala asma berat. Jadi teman-teman, ketika kita mengalami serangan batuk hebat, kemudian sesak napas yang berat, apalagi kulit udah sampai kebiruan dan sulit tidur pastinya, ya, itu merupakan gejala asma berat. Kemudian soal yang ke-18. Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis sehingga menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus adalah penyakit A. Bronkitis, B. Tuberkulosis atau TBC, C. Kanker paru-paru, D. Influenza. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, tuberkulosis atau pada umumnya yang sering kita dengar dalam masyarakat disebut dengan TBC, ya. Kemudian kita lanjut ke soal muatan IPS, ya. Mulai dari soal ke-19 sampai ke-24. Soal yang ke-19, semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut A. Kegiatan ekonomi, B. Kegiatan sumber daya, C. Kegiatan koperasi, D. Kegiatan bidang usaha. Tentu jawaban yang tepat adalah A, ya, disebut kegiatan ekonomi. Kita lanjut ke soal yang ke-20. Hasil pertambangan seperti emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel adalah jenis A. Barang tambang mineral non-logam, B. Barang tambang sumber energi, C. Barang tambang mineral logam, D. Barang tambang hayati. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, barang tambang mineral logam. Kemudian soal yang ke-21. Usaha peningkatan hasil agraris dengan melakukan pengairan, memilih bibit unggul, penggunaan pupuk, penyuluhan, dan melakukan pemeliharaan disebut A. Ekstensifikasi, B. Intensifikasi, C. Mekanisasi, D. Diversifikasi. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut intensifikasi. Kita lanjut ke soal yang ke-22. Usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri disebut A. Impor, B. Ekspor, C. Transfer barang, D. Pemasok barang. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut dengan impor. Jadi impor itu teman-teman adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri atau masuk ke dalam negara kita, dari negara lain masuk ke dalam negara kita. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-23. Di bawah ini jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan kecuali A. Usaha pertanian, B. Usaha perdagangan, C. Usaha jasa dan industri kecil, D. Firma. Tentu jawaban yang benar adalah D. Firma.
Jadi firma adalah jenis usaha yang dikelola kelompok atau bersama, bukanlah jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan ya. Kemudian soal yang ke-24. Kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup disebut A. Distribusi, B. Konsumsi, C. Produksi, D. Konsumen. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi itu secara umumnya disebut kegiatan menghasilkan barang ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke soal muatan SBDP ya. Dari soal 25, itu harusnya 25 ya. Dari soal ke-25 hingga ke soal yang ke-30. Soal yang ke-25, susunan yang berjenjang dan berasal dari nada-nada pokok dari sebuah sistem nada disebut A. Tangga nada, B. Lagu, C. Irama, D. Tempo. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut dengan tangga nada. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-26. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam dua jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Interval nada diatonis mayor adalah, bisa teman-teman perhatikan di sana ada A, B, C, dan D ya. Oke, tentu jawaban yang benar adalah A ya, yaitu 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Jadi itulah interval nada diatonis mayor ya. Kita lanjut ke soal yang ke-27. Tangga nada diatonis minor memiliki interval nada. Perhatikan lagi teman-teman, ada A di sana, ada B, ada C, dan ada D. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya. Interval nada diatonis minor itu adalah 1 setengah 1 1 setengah 1 1 ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang ke-28. Di bawah ini ciri-ciri tangga nada diatonis mayor kecuali A. Bersifat riang gembira, B. Bersemangat, C. Biasanya diawali dan diakhiri nada do, D. Bersifat kurang semangat. Tentu jawaban yang benar adalah D ya. Bersifat kurang semangat bukanlah ciri-ciri tangga nada diatonis mayor, melainkan ciri-ciri tangga nada diatonis minor ya. Kemudian soal yang ke-29. Di bawah ini ciri-ciri tangga nada diatonis minor kecuali A. Lagu bersifat sedih, B. Lagu kurang bersemangat, D. Bersifat riang gembira, D. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Tentu jawaban yang benar adalah C ya. Bersifat riang gembira bukanlah ciri-ciri tangga nada diatonis minor, melainkan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor ya. Kemudian teman-teman soal yang terakhir, soal yang ke-30. Di bawah ini adalah manfaat dari properti tari kecuali A. Membantu memperkuat karakter dalam sebuah tari, B. Untuk menambah keindahan si penari, C. Memperdalam makna sebuah tarian, D. Membingungkan penari saat melakukan tarian. Tentu jawaban yang benar adalah D ya. Membingungkan penari saat melakukan tarian bukanlah manfaat dari properti tari ya teman-teman. Jadi manfaat properti tari itu ada A. Membantu memperkuat karakter dalam sebuah tarian, kemudian menambah keindahan si penari, kemudian dapat memperdalam makna sebuah tarian itu. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal tema 2 ya, semua muatan pelajaran yang ada di tema 2. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.